Sobat EY, bagian kedua dari episode praise. Dan kali ini yang kita bahas adalah verb praise. Langsung aja yuk, kita belajar bersama memahami tentang verb praise ini. Learning is fun. Verb merupakan bagian dari part of speech yang kita dapat maknai sebagai kata kerja. Fungsi verb dalam kalimat itu sangat penting untuk dipelajari ya, Sobat EY, karena berguna untuk menjelaskan aksi yang dilakukan oleh subjek. Kata kerja bisa berupa aktivitas atau kondisi. Kayak gini nih contohnya. Untuk yang berupa aktivitas, seperti sleep, eat, study, swim, dan lain sebagainya. Dan yang berupa kondisi, contohnya love, forget, remember, hate, dan lain sebagainya. Mungkin setelah Sobat EY mulai mendalami bahasa Inggris, Sobat EY baru akan menjumpai istilah verb phrase. Padahal sebenarnya verb phrase ini sudah sangat sering kali digunakan dalam berkomunikasi menggunakan English loh. Tapi mungkin kita belum tahu aja mana yang disebut verb phrase itu. Nah, ini ada dua contoh kalimat. You come to the office on time. You should come to the office on time. Contoh yang pertama bukanlah sebuah verb phrase karena kata kerja hanya terdiri dari satu kata, yaitu come. Sedangkan contoh yang kedua adalah sebuah verb phrase karena kata kerja terdiri dari dua kata, yaitu should dan come. Jadi, apa itu verb phrase? Verb phrase is a group of words that can act as a verb in a sentence. Bisa diartikan sekumpulan kata yang bekerja sebagai kata kerja. Jadi pengetahuan tentang verb phrase ini akan membantu kita memahami letak-letak verb dalam kalimat yang kompleks. Pada dasarnya, verb phrase terbentuk dari main verb atau sering disebut action verb dan helping verb atau disebut kata kerja bantu. Jadi untuk main verb itu berlaku sebagai aksi atau tindakan, makanya disebut action verb. Sedangkan helping verb itu memberitahukan jenis tenses yang digunakan sekaligus menambahkan makna. Contohnya nih, untuk main verb atau action verb, go, come, touch, eat, look, study, visit, sit, dan lain sebagainya. Untuk helping verb atau auxiliary verb ada 4 macam. Yang pertama adalah to be. Contohnya is, am, are, was, were, is being, am being, are being, was being, were being, been, dan being. Yang kedua ada to do, yaitu do, does, did. Yang ketiga ada to have, yaitu has, have, had. Dan yang terakhir ada modal, can, may, must, should, will, might, shall, would, ought to, dan lain sebagainya. Sekarang kita punya contoh verb phrase. Yang pertama, my mother has made a delicious cake. Verb phrase-nya di sini adalah has made. Ini terdiri dari helping verb yaitu has dan action verb yaitu made. Sekarang contoh yang kedua. I'm teaching English in this class. Nah, di sini verb phrase-nya adalah am teaching. Ini juga terdiri dari dua jenis verb yaitu helping verb, yaitu am yang berupa to be dan action verb-nya adalah teaching. Gampang kan Sobat EY? Nah, sekarang coba Sobat EY tentukan mana verb phrase-nya nih. Yang pertama, their family will visit Lombok tomorrow. Iya, betul sekali.
Verb phrase-nya adalah will visit. Helping verb-nya will, action verb-nya visit. Selanjutnya, she has been singing in the bathroom since 1 hour ago. Nah, mantul, mantap betul. Verb phrase-nya adalah has been singing. Helping verb-nya has been. Action verb-nya singing. Wih, Sobat Iwai udah pinter semua ya. Jadi bisa diingat ya Sobat Iwai, at least need two verb, yaitu one helping verb dan one action verb to form a verb phrase. Paling tidak ada 2 verb yang membentuk verb phrase, yaitu 1 action verb dan 1 helping verb. Sometimes a verb phrase has 3 verbs, yaitu 2 helping verbs and 1 action verb. Verb phrase ini memiliki 2 bentuk yang berbeda loh. Bentuk yang paling umum yang dikenal salah satunya adalah traditional grammar. Verb phrase dalam traditional grammar ini terdiri dari kelompok kata, main verb, dan auxiliary verb. Ini yang sebelumnya kita bahas ya, itu namanya traditional grammar. Jadi rumusnya bisa ditulis auxiliary verb plus main verb. Jadi dengan 2 kelompok kata tersebut sudah dapat dikatakan sebagai verb phrase ya. Bentuk yang kedua dari verb phrase adalah generative grammar. Ini berbeda dengan traditional grammar. Kalau generative grammar ini membutuhkan complement atau modifier. Dalam generative grammar, verb phrase atau auxiliary verb plus main verb ini dianggap sebagai sebuah unsur predikat, sehingga ia membutuhkan komplement lain sebagai pelengkap atau yang disebut dengan modifier. Nah, modifier ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang noun phrase waktu itu. Jadi rumusnya bisa dilihat auxiliary verb plus main verb plus complement atau modifier. Ada beberapa komponen yang membangun verb phrase. Kita di sini punya 5, antara lain main verb, auxiliary verb, modals, present participle, dan past participle. Selain kelima di atas, biasanya ada tambahan komponen lagi, yaitu be dan do atau did. Nah, dalam verb phrase, komponen-komponen ini letaknya tidak harus berurutan ya, alias bisa dikombinasikan, atau boleh dipisahkan oleh komponen kata yang lain. Jadi tidak harus main verb aja, auxiliary verb aja, jadi bisa dikombinasikan kelima-limanya atau dengan be atau do atau did. Untuk yang pertama, komponen main verb. Main verb merupakan kata kerja inti atau kata kerja utama yang biasanya paling umum digunakan. Yang kedua adalah auxiliary verb yang udah kita bahas sebelumnya, merupakan kata kerja bantu yang anggotanya meliputi is, am, are, was, were, has, have, had, dan been. Komponen selanjutnya ada modals. Ini meliputi can, may, must, should, will, might, shall, would, ought to. Yang keempat ada present participle. Ciri khas dari present participle ini ada verbnya diakhiri dengan sufiks ing atau kata kerja ing. Dan yang terakhir adalah past participle. Dilihat dari kata past, maka sudah jelas bahwa verb ini berbentuk past atau kata kerja lampau. Bisa juga sebagai passive voice. Karena kalau dalam passive voice, verbnya itu dalam bentuk lampau. Nah, biar lebih jelas, kita lihat yuk beberapa contoh kalimat berikut ini. Kita kombinasikan dengan komponen-komponen verb phrase yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh yang pertama,
I sleep without a pillow. Aku tidur tanpa bantal. Komponennya adalah main verb only. Untuk traditional grammar-nya adalah sleep. Dan generative grammar, sleep without a pillow. Yang kedua, she is drinking too much coffee. Dia minum kopi terlalu banyak. Kita tahu verbnya adalah is drinking. Komponennya meliputi auxiliary verb dan present participle. Dari mana kita tahu traditional grammar-nya adalah is drinking? Present participle diakhiri dengan ing. Jadi, verbnya adalah drinking. Dan generative grammar untuk verb phrase ini adalah is drinking too much coffee. Contoh yang ketiga, Rina should have bought some oranges. Rina seharusnya telah membeli beberapa jeruk. Verb phrase-nya adalah should have bought. Ini adalah kombinasi dari modals plus auxiliary verb plus past participle. Traditional grammar-nya adalah should have bought dan generative grammar-nya adalah should have bought some oranges. Contoh lagi yang keempat. Linda should have been writing an article tomorrow. Linda harus menulis artikel besok. Kita tahu verb phrase-nya adalah should have been writing. Komponennya meliputi kombinasi dari modals plus auxiliary verb plus present participle. Jangan lupa, present participle adalah kata kerja yang diakhiri sufiks ing. Kita bisa tentukan traditional grammar-nya adalah should have been writing. Dan generative grammar-nya adalah should have been writing an article tomorrow. Sampai sini sudah jelaskah komponen-komponen yang kita kombinasikan? Oke, kita ke contoh yang kelima. Wanda did understand her job. Wanda sudah mengetahui tugasnya. Komponen dari verb phrase ini meliputi kombinasi dari do atau did plus main verb. Jadi bisa tahu traditional grammar-nya adalah did understand dan generative grammar-nya adalah did understand her job. Lanjut lagi, contoh yang keenam. She has waited so long. Dia sudah menunggu lama. Komponen verb phrase yang dipakai adalah kombinasi dari auxiliary verb plus past participle. Kita tentukan traditional grammar-nya adalah has waited. Dan generative grammar-nya adalah has waited so long. Contoh lagi yang ketujuh. He can do better than this. Dia bisa melakukan lebih baik dari ini. Verb phrase-nya can do. Kita bisa tahu komponennya adalah kombinasi dari modals plus main verb. Traditional grammar adalah can do dan generative grammar-nya adalah can do better than this. Contoh yang ke-8. They must have been gone by now. Mereka harus sudah pergi sekarang. Verb phrase-nya must have been gone. Komponen yang meliputi ini adalah kombinasi dari modals plus auxiliary verb plus past participle. Traditional grammar dari verb phrase ini adalah must have been gone. Dan generative grammar-nya adalah must have been gone by now. Contoh yang terakhir. She must be thinking of you right now. Dia harusnya sedang memikirkanmu saat ini. Komponen-komponennya adalah modals plus be plus present participle. Traditional grammar-nya adalah must be thinking. Dan generative grammar-nya meliputi must be thinking of you right now. Well, it's easy to learn, right?
Sekarang kita bisa memahami apa itu verb phrase dengan lebih baik dan lebih mudah. Jika Sobat EY ingin mengetahui frase lain yang ada dalam bahasa Inggris atau gemar mengutak-atik kata dan menuliskannya dalam kalimat berbahasa Inggris, ikuti terus video tentang phrase ini. Thank you for watching and see you!